Salam jumpa kembali di channel Luli Kania. Semoga Anda semua selalu berbahagia dan selalu ada dalam berkat kesehatan, juga lindungan dari Tuhan Yang Maha Kuasa. Amin. Video kali ini kita akan lihat 3 ahli politik yang membahas tentang kecurangan pemilu. Dan juga kita akan lihat penjelasan langsung dari Ketua KPU. Mari kita simak. Apa? Oke. Ini pemilu aja kalah soalnya minta ampun. Lu pemilu aja kalah soalnya. Lu sudah diculas. Yang kurang ajar lo. Oke, Lu dewan tidak punya rasa hormat. Ingat deh, jangan konyol lo. Sampai pada ribut ya. Jangan konyol apa? Ayo kita buka. Kenapa? Ayo. Kita akan buka itu ya. Kita akan buka itu. Kita akan buka itu. Jangan konyol lo. Baik. Iya. Kenapa? Iya. Lu marah kenapa? Jelas. Bulan Maret nanti kita harus duduki gedung DPR MPR ini. Tolong Jokowi sebelum 9 Maret 2024. Gara-gara ada arogan seperti itu, negara kita jadi hancur, pemilu jadi hancur. Demo masih terus terjadi sampai hari ini ya. Tanpa menyerah sampai dengan Indonesia kembali berjaya. Ini ngeri situasi ini menurut saya. Maka situasi yang secara sosiologis sedemikian prihatin kita, lalu secara politik kita juga lihat performanya buruk, dan muncul kekhawatiran. Jadi kalau dalam terminologi agama disebut perpaduan antara roja wal khauf, kira-kira gitu mas. Jadi ada sedikit harapan, ada orang sudah mulai keinginan adanya perubahan, adanya perbaikan Republik ini. Tapi mereka khawatir. Karena ternyata yang terjadi bukan harapan ke penyelamatan itu. Yang terjadi adalah kecurangan sistemik dan mereka sudah merasa berkuasa dan merasa menang. Orang-orang yang tadi disebut sebagai dinasti politik dan lain-lain itu. Jadi saya termasuk sosiolog politik yang mengkhawatirkan situasi ini. Kalau kemudian pemerintah makin bersekongkol dengan kekuatan-kekuatan politik dan lain-lainnya, yang tadi disebut sebagai resources kekuasaan dengan melakukan kecurangan sistemik, saya meyakini ini akan ada satu ledakan sosial, menimbulkan situasi yang bisa mengerikan, bisa juga menjadi momentum untuk melakukan satu upaya perbaikan bangsa yang lebih radikal. Persiapkan satu kecurangan ini adalah orang-orang yang memang sudah terbiasa melakukan kecurangan. Sebetulnya kalau kita mau lebih dalam ya, kita tidak usah bicara kecurangan, kita bicara soal memperbaiki sistem. Siapa? Kenapa dia mendapat suara terbanyak? Dari mana suaranya? Dari kecamatan mana? Lalu juga demografi pemilihnya. Kan dari situ ketahuan. Gerakan sejumlah pihak ingin menggelontorkan atau menggulirkan hak angket di DPR untuk memprotes apa yang dia sebut sebagai kecurangan pemilu. Ini justru memperlihatkan menurut saya satu sikap asal tuduh curang padahal nggak punya bukti. Yang kedua, tidak siap kalah tadi, Bang. Apapun hasil dari angket jadi atau tidak jadi, harusnya sebelumnya sudah mengetahui bahwa yang dihasilkan oleh parlemen itu tidak akan bisa menegasikan hasil pemilu. Bisa itu kan tidak relevan namanya. Jadi untuk apa gitu loh? Kalau angket nggak mungkin. Interpelasi katanya, ada kalimat itu, Bang. Nggak bisa. Betul. Nanti akhirnya naik angket. Ya, jadi rampok-merampok itu bahkan ada dalam koalisi itu. Karena ini kan soal yang dari awal kita nggak percaya bahwa KPU, iya tapi KPU ketuanya sendiri udah berkali-kali ditegur dan ada problem tuh. Bawaslu juga begitu, takut untuk mengucapkan hasil yang sebenarnya tuh. Jadi kita lihat bahwa panitia penyelenggara pemilu ini, mau KPU, Bawaslu atau segala macam itu, kan tetap orang-orangnya Jokowi, kan itu intinya kan. Dan dari awal kita curigai kenapa KPU komisionernya diperoleh dengan cara-cara yang kurang masuk akal itu. Demikian juga semua perangkat yang dipakai untuk tempat kita mengadu, bahkan sampai Mahkamah Konstitusi. Jadi sekali lagi, kecurigaan publik itu mesti dijawab secara politis, bukan dijawab secara statistik. Ya artinya yang kedua itu jadi lembut juga kan. Kalau terakhir itu udah betul-betul keras, maka dia melembut, dan itu yang menandakan bahwa sistem pemilu kita ini betul-betul nggak ada etikanya tuh. Ditegur berkali-kali tetap mengulangi kesalahan, dan yang menegur pun nggak mampu lagi menegur secara lebih total. Karena itu diperlukan hak angket. Hak angket ini usaha untuk bahkan mempelajari kenapa KPU itu nggak peka terhadap teguran. Kenapa Bawaslu itu juga nggak bisa kasih sanksi yang bisa membuat opini publik itu merasa bahwa itu sesuatu yang betul-betul final sebagai sanksi kan. Jadi sekali lagi kita mesti dorong angket ini
semata-mata demi hak rakyat untuk memperoleh keterangan tentang bagaimana Presiden Jokowi dari awal sebetulnya terlibat dalam rekayasa pemilu ini, kan itu intinya. Jadi rekayasa Jokowi itu yang mestinya dicari di dalam hak angket. Apakah ini menghasilkan pemakzulan? Ya bisa aja jadi pemakzulan karena kalau ada pendapat bahwa Jokowi sebagai presiden melanggar etika pemerintahan tuh. Tetapi bisa juga tidak sampai di situ sehingga Jokowi selamatlah bahwa dia tidak akan dikenang sebagai orang yang merusak demokrasi. Demikian juga Gerindra. Harusnya Gerindra ikut dorong supaya jangan sampai bulan Oktober nanti ini soal masih akan terus berlanjut. Walaupun udah diputuskan Mahkamah Konstitusi misalnya bahwa suara Gerindra itu sah, tetapi publik tetap menganggap ada yang disembunyikan tuh. Nah, angket ini untuk membersihkan semua hal yang masih dirasa manipulatif. Kalau kita saksikan rekap nasional ya, teman-teman menyaksikan semua nih. Kita cek satu persatu catatan keberatan atau catatan kejadian khusus itu sampai kepada sumber aslinya. Yang saya maksud sumber aslinya itu adalah formulir C hasil TPS yang itu dijadikan dasar pertama kali pengadministrasian hasil pemilu. Jadi ketika surat suara dihitung, kemudian pengadministrasian pertama dari form C hasil TPS. Jadi nanti kalau ada selisih-selisih, ada keberatan, ada ketidakcocokan, ya kita gunakan ukurannya adalah form C hasil dari TPS tersebut. Proses-proses rekapitulasi di kecamatan kan boleh dikatakan sudah hampir selesai semua. Kemudian di kabupaten kota juga sudah mulai rekapitulasi di kabupaten kota juga boleh dikatakan sudah hampir selesai semua. Bahkan sudah mulai provinsi itu sudah melakukan rekapitulasi di tingkat provinsi. Yang direkap provinsi ini kan hasil rekapitulasi tingkat kabupaten. Yang direkap teman-teman KPU kabupaten adalah hasil rekap di masing-masing kecamatan. Itulah yang akan dijadikan dasar nanti pada ujungnya adalah rekapitulasi di tingkat nasional. Sebagaimana yang kita saksikan bersama, rekapitulasi di tingkat nasional ini, pertanyaan dan permintaan klarifikasi itu kita telusur satu persatu. Kalau ada catatan keberatan dari para saksi tentang perolehan suara dan akan misalkan ya seperti di PPLN kemarin kan begitu dilihat formulir D hasil dari PPLN pada misalkan ya, kenapa di sebuah TPS, kenapa di sebuah KSK itu jumlah angka pemilih DPK, daftar pemilih khusus yang tidak masuk DPT kok jumlahnya banyak. Lalu kemudian ditelusuri satu persatu. Kemudian kalau ada salah hitung, salah tulis kan ditelusuri satu persatu. Jadi saya kira itu nanti yang akan kita jadikan dasar sampai dengan penetapan hasil akhir. Yang batas akhirnya adalah tanggal 20 Maret 2024. Dan begitu melihat Jokowi bergerak tidak sesuai dengan cara pikir mereka, maka Jokowi disalahkan kan? Ya. Dan banyak itu yang menamakan dirinya cerdik pandai, ya, yang menamakan dirinya akademisi, ya, yang kemudian bersikap kekanak-kanakan. Saya anggap kekanak-kanakan gitu. And then satu hal lagi, saya rasa begini. Jangan kita pernah memasuki teritori ranah dunia ranah kegiatan yang kita tidak familiar. Jangan kita memasuki itu dengan menggunakan cara pandang kita. Ya, jangan itu. Kalau enggak nantinya jadinya kita jadi bahan tertawaan di sana. Soal curang-mencurangi itu saya kira bukan tupoksi presiden. Itu nanti dibicarakan aja baik-baik. Ada KPU kok, ada Bawaslu kok, ada MK. Betul. Sudah ada seluruh perangkat untuk memeriksa itu, ada semua. Jadi kita tidak usah terlalu khawatir berlebihan ya untuk itu. Yang sekarang adalah kita menjaga bagaimana negara kita ini ya bisa berkembang dengan baik, bagaimana hubungan-hubungan bilateral, multilateral dengan negara-negara di luar Indonesia bisa kita jalankan supaya menjadi maksimal bagi kemakmuran rakyat kita. Kira kita mesti lihat, harus positive thinking melihat ini. Dugaan kecurangan pemilu ini memang menjadi hal yang sangat panas di pemilu 2024 ini. Ada yang berteriak curang, ada juga yang menyanggah bahwa segala sesuatunya telah dijalankan sesuai dengan proses yang benar. Dan ada juga anggapan bahwa yang berteriak-teriak curang ini adalah pihak-pihak yang belum bisa menerima kekalahan.
Sampai di sini, Luli Kania temani waktu Anda. Terima kasih banyak.